Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu ala ni'amihil jazilah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pengajian kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Saya lanjutkan beberapa keterangan yang lalu. Wabil khusus untuk hari ini, untuk sesi kali ini, mungkin kita akan berbicara sedikit saja tentang hakikat ya. Jadi waktu yang lalu kita sudah menyinggung apa itu syariat, apa itu thariqat, dan sedikit ke hakikat. Mungkin ini adalah bagian dari tambahan. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kalau berbicara tentang hakikat itu yang sering menjadi contoh di kalangan para kiai, para ustadz adalah fenomena yang diceritakan oleh Al-Quran mengenai pertemuan antara Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Di dalam pertemuan ini mungkin kita ambil salah satu contoh saja bahwa Nabi Khidir ditemukan oleh Nabi Musa sempat membunuh seorang anak kecil. Kalau di dalam ilmu syariat tentu saja ini menjadi suatu hal yang sangat mengherankan. Seorang yang alim, berilmu, tapi membunuh seorang anak kecil yang tiada dosa. Ini sungguh di dalam syariat kita ya, khususnya adalah satu dosa yang sangat besar sekali. Tapi itu dilakukan oleh Nabiullah Khidir alaihissalam. Dan ini yang membuat kemudian Nabi Musa menyampaikan protesnya, menyampaikan keluhannya kepada Nabi Khidir. Kenapa sampai Nabi Khidir berani melakukan tindakan seperti itu? Dan ini sudah dibahas di dalam berbagai kitab-kitab para ulama, di dalam Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir, di dalam tafsir Ruhul Bayan juga ada. Dan menurut para ulama ini adalah jawaban Nabi Khidir yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika diprotes oleh Nabi Musa, kenapa engkau berani membunuh seorang anak kecil yang tiada dosa? Itu Nabi Khidir menjawab bahwa aku melakukan itu semua karena diperintah, atau aku melakukan itu semua tanpa aku kehendaki. Jadi bukan kehendak Nabi Khidir, tapi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kemudian ada sebagian orang yang menyebut bahwa Nabi Khidir yang berada di dalam ilmu hakikat atau capaian hakikat, sedangkan Nabi Musa masih berada di dalam syariat. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ternyata kalimat Nabi Khidir ini dilanjutkan. Jadi ada lanjutannya. Inni ala ilmin min indillah la yambaghi laka an ta'mala bihi li annaka lasta ma'muran bihi. Musa, aku itu ada di dalam ilmunya Allah. Ada di dalam ilmunya Allah. Dan aku diperintah untuk mengamalkan ilmu itu. Sedangkan engkau tidak layak untuk mengamalkan ilmu itu. Kenapa? Karena engkau tidak diperintah untuk mengamalkan ilmu itu. Wa anta ala ilmin min indillah. Sebaliknya kamu juga ada di dalam ilmunya Allah. La yambaghi li an a'mala bihi. Dan aku pun tidak layak untuk mengamalkan ilmumu. Kenapa? Karena aku tidak diperintah untuk mengamalkan ilmu itu. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau melihat fenomena pernyataan Nabi Khidir itu, maka sesungguhnya mereka berdua ini sudah di dalam ilmu hakikat.
sudah ada di dalam ilmu hakikat. Jadi Nabi Khidir alaihissalam diperintah untuk menjalankan ilmu yang diajarkan oleh Allah untuk dia amalkan. Nabi Musa pun demikian. Jadi sudah diperintah oleh Allah untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah para nabi, para anbiya yang kita disuruh untuk tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan di antara mereka semua. Kita beriman kepada para nabi, dan meskipun mereka memiliki kelebihan dan kekurangan, akan tetapi sama-sama dalam satu koridor, yakni telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Nah, kalau di dunia nyata saat ini, seandainya ada orang yang mengaku misalnya diperintah oleh Allah atau diperintah oleh Rasulullah untuk melakukan satu tindakan yang zalim, bagaimana hukumnya? Jawabannya adalah la yajuz, tidak boleh. Nabiullah Ibrahim alaihissalam saja itu ketika disuruh oleh Allah, bagaimana dimonumentasi oleh Al-Quran, untuk membunuh putranya Nabi Ismail alaihissalam, maka ada hari tarwiyah, hari mikir-mikir gitu. Ini betul enggak dari Allah Subhanahu wa taala, itu betul apa tidak gitu. Kalau Rasulullah mengajarkan kepada kita, setan tidak bisa menyerupai Rasulullah, tapi bisa menyerupai atau menyerupai Allah, atau membuat tamtsil seperti Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hari tarwiyah tadi. Nah, ini oleh sebab itu, andai kata di zaman sekarang ada orang yang mengaku-ngaku mendapatkan perintah Allah untuk melakukan kezaliman, kemaksiatan, kedurhakaan, maka itu harus dihukumi dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai umat manusia, sebagai umat Nabi Muhammad ini harus mencontoh betul apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat fenomena tadi antara Nabi Khidir dan Nabi Musa ini, kita bisa mengacu pada sikap Nabi kita Muhammad SAW. Satu ketika di dalam sebuah riwayat itu, beliau melarang umatnya, para sahabatnya, untuk mengunggul-unggulkan kedudukan beliau dibanding Nabi Yunus alaihissalam. Dalam hadis disampaikan, la tafduluni ala Yunus bin Matta, jangan engkau unggul-unggulkan aku dibanding Yunus alaihissalam. Aku punya mi'raj, naik sampai ke atas langit, sampai Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, sedangkan Yunus ada di dalam perut ikan. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, nggak usah ditinggi-tinggikan aku. Ini menurut para ulama adalah sikap tawadhu'nya Rasulullah. Coba kita lihat bagaimana Allah menjelaskan, melarang Nabi kita Muhammad itu sampai seperti Nabi Yunus. Fasbir li hukmi rabbika wala takun kasohibil hud. Muhammad, bersabarlah untuk menghadapi hukum-hukum Allah yang mestinya harus engkau jalani itu. Wala takun kasohibil hud. Jangan sampai kamu itu kayak orang yang dimakan ikan. Siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Padahal sudah begitu Quran itu. Idnada wa huwa makdzum. Dia kenapa seperti itu? Pada saat dia berdakwah atau pada saat dia berdoa kepada Allah, sedang dia dalam keadaan marah. Kita bisa mengambil pelajaran dari dua sisi. Dari sisi kenapa Allah melarang Nabi kita Muhammad sampai seperti atau dilarang ikut perbuatan dari Nabi Yunus alaihissalam. Karena Nabi Yunus pada saat berdakwah atau ketika menyeru kepada Allah itu marah. Ini yang betul-betul harus kita garis bawahi di era zaman sekarang ini. Kadang-kadang kita temukan ada penyeru, ada dai, ada ustadz
menyeru kepada Allah tapi dalam keadaan marah. Idnada wa huwa makdum. Jadi dia menyeru kepada Allah, berdoa kepada Allah dan lain sebagainya, tapi dalam keadaan marah. Dan kita tahu bahwa ini yang menimbulkan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya Nabi Yunus pergi meninggalkan umatnya karena sakit hati yang mungkin timbul di hati Nabi Yunus. Dan ini Rasulullah Muhammad SAW dipesan betul oleh Allah, jangan sampai meniru-niru perbuatan Nabi Yunus alaihissalam. Tapi kita lihat sikap tadi, pelajaran yang dari sisi yang lain, sikap Rasulullah Muhammad SAW kepada para sahabat. La tafduluni ala Yunus bin Matta. Jangan engkau unggul-unggulkan aku dibanding Nabi Yunus alaihissalam. Karena kalau berbicara hakikat, ini adalah berbicara perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang tertentu itu yang memang diperintah oleh Allah, diperuntukkan untuk menjadi sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Jadi kita tidak bisa saling mengunggulkan posisi kita. Ustadz mengunggulkan keustadhannya dibanding seorang dokter, dokter mengunggulkan kedokterannya dibanding seorang insinyur, insinyur mengunggulkan kedudukannya dibanding pejabat, pejabat mengunggulkan kedudukannya dibanding petani dan lain sebagainya. Itu tidak bisa seperti itu. Kita lihat tadi pernyataan Nabi Khidir yang diceritakan oleh Rasulullah itu. Jadi Nabi Musa ada di dalam ilmu hakikat yang memang diperintah oleh Allah untuk mengamalkannya. Tidak untuk Nabi Khidir. Nabi Khidir diperintah oleh Allah untuk mengamalkan ilmu hakikat yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, tidak untuk Nabi Musa. Ini kalau di dalam kitab Hikam ada istilah makom tajrid, ada makom kasab. Nah, ini orang tidak bisa. Kalau di makam kasab, jangan pengen di makom tajrid. Kalau di makom tajrid, jangan minta di makom kasab. Begitu. Nah, ini ukurannya. Nah, ini perlu kita melihat satu pesan dari Rasulullah Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah pada saat berbicara mengenai takdir, bahwa takdir Allah itu sudah diputuskan sejak seorang manusia itu ada di dalam perut ibunya sampai nanti meninggal di liang lahat itu secara tuntas, selesai. Di situ disampaikan kalau dia ahli surga maka dia akan masuk surga, kalau dia ahli neraka maka dia akan masuk neraka. Nah, kejanggalan ini menimbulkan kejanggalan di hati para sahabat termasuk Sayyidina Ali. Lah kalau seperti itu apa mending kita tidak berbuat sesuatu saja agar tidak melakukan dosa. Itu ditentang oleh Rasulullah, diberikan pesan selanjutnya, tidak. Jadi malu, berbuatlah kamu. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena sesungguhnya setiap orang itu akan dimudahkan pada takdirnya masing-masing. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kadang-kadang kita tidak menginginkan sesuatu. Ya, entah itu orang tua, kadang kenapa saya harus dilahirkan oleh ayah ibu saya yang sekarang gitu kan. Kenapa saya harus dilahirkan misalnya sebagai laki-laki? Kenapa saya nggak dilahirkan sebagai perempuan saja? Atau misalnya kita tidak senang kenapa kita dilahirkan sebagai bangsa Indonesia? Na'udzubillahi min dzalik ya. Ini semua adalah satu sikap yang tidak terpuji. Sikap yang tidak terpuji. Semestinya kita ini adalah melihat tadi muyassarun lima khuliqalah. Apa sih yang mudah dalam hidup kita ini? Sesuatu yang mudah itulah takdir kita. Kita sering memburu sesuatu itu yang ideal, memburu sesuatu yang sangat ideal. Pengen menjadi tentara, pengen menjadi polisi, mendaftar berkali-kali dan lain sebagainya. Itu adalah tidak melihat tadi bahwa takdir kita itu yang paling gampang. Kadang-kadang kalau kita takdir kita menjadi guru, maka kita akan mudah tahu-tahu gitu.
Kalau bahasa gampangnya itu tahu-tahu jadi guru. Kalau yang pejabat, politisi juga demikian. Tahu-tahu jadi politisi. Yang kemudian jadi pengusaha juga demikian. Tahu-tahu jadi pengusaha. Nah, inilah apa yang disampaikan oleh Rasulullah mengenai hakikat tadi. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Nah, kalau berbicara seorang guru thariqah atau mursyid, itu bukan cuman harus tahu ilmu hakikat yang seperti ini. Ini hanya ilmu saja. Tapi harus wasilan ilaiha. Harus sampai kepada hal-hal tersebut. Maksudnya, orang yang sudah sampai kepada ilmu hakikat yang sejati itu, dia punya riqatul hijab. Jadi hijab antara dia bainahu wa bainama amana bihi min sifatillah wa ghairihi. Jadi dia memiliki hijab yang tipis antara dia dengan apa yang mestinya dia imani, seperti sifat-sifat Allah, asma Allah, bahkan zat Allah, itu tipis sekali. Contoh misalnya kalau kita berbicara tentang alam kubur, kita ini orang-orang awam yang biasanya tahu hal-hal itu dari secara ilmu hakikat adalah bersifat simai saja. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, oleh sahabat-sahabat Rasulullah mengenai alam kubur, maka itu semua kita imani. Siapa malaikat mungkar nakir dan apa pertanyaan-pertanyaan kuburnya. Nah, kalau dalam versi Imam Nawawi itu ada 8, insya Allah di lain hari lah kita bahas. Itu semua disampaikan secara simai saja kepada kita. Kita belum tahu betul, belum pernah diintipkan betul. Makanya berbeda. Orang yang sudah pernah mengintip realitas gaib itu, fenomena alam kubur itu, yang sejatinya dengan orang yang hanya ilmunya simaiyah saja. Nah, ini perbedaan orang yang wusul atau riqatul hijab itu, ilmu hakikat itu adalah musyahadatu asrarir rububiyah. Jadi menyaksikan rahasia ketuhanan. Tentu saja berbeda dengan orang yang hanya mendengarkan dari hadis, dari aqwalul ulama, ya, pendapat ulama dan lain sebagainya, yang layaknya orang-orang awam, maka itu semua sangat berbeda jauh. Nah, oleh sebab itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, kata Imam Ghazali, kita perlu tahu sedikit banyak mengenai hal itu. Saya menjelaskan juga mengikuti alur yang disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Marokil Ubudiyah sebagai syarah dari kitab Bidayatul Hidayah itu. Nah, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, untuk apa Imam Ghazali mengenalkan itu semua terlebih dahulu? Kita lanjutkan di sesi yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.